sosialisasi. Ya, siapa tahu nanti ada kerabat kita atau saudara-saudara kita, tetangga kita yang insya Allah bisa masuk di pondok tahfiz. Yang saya hormati Dewan Guru, juga yang sangat saya banggakan Bapak Ibu orang tua siswa yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana silaturahmi, pembagian rapor anak-anak kita, dan juga tentu momentum ini adalah momentum silaturahmi, apalagi kita ini menjelang akhir tahun. Ya, tentu saja bertemunya kita adalah bagian dari doa. Jadi orang yang rajin bersilaturahmi itu bertambah rezekinya dan akan dipanjangkan umurnya. Masya Allah, bertemunya kita dengan saling menyapa tentu bagian dari doa. Mudah-mudahan insya Allah kita akan lebih baik tahun 2013, sehingga tentu akhir tahun ini menjadi tahun muhasabah buat kita, agar insya Allah kita bisa mempersiapkan yang lebih baik ke depan. Yang kedua, selawat serta salam semoga kita kirimkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah dengan nilai-nilai ajarannya. Alhamdulillah, saya secara pribadi sangat bersyukur bisa silaturahmi dengan kepala sekolah, dewan guru, dan juga pengawas. Yang hormat Bapak, terima kasih sudah menghadiri acara ini. Ya, saya kira menambah spirit semangat kita untuk mengelola sekolah ini, dan sesuai dengan tema yang ada di atas, bersungguh-sungguh mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Bersungguh-sungguh, kata kunci sukses bersungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh? Orang tua harus bersungguh-sungguh. Ya, guru bersungguh-sungguh, pengelola pendidikan bersungguh-sungguh, kemudian siswa bersungguh-sungguh. Kata sukses itu ditentukan dengan pertama adalah bersungguh-sungguh. Ya, apalagi kita ini mengawali sekolah, dan sampai pada titik ini alhamdulillah sudah ada tanda-tanda air zam-zam muncul. Tampilnya anak-anak kita ini berani tampil di depan ini itu bukan persoalan gampang. Jangankan anak kecil, kita saja bisa pingsan itu kalau tidak biasa tampil ke depan. Ini baru dilihat itu, apalagi tampil di depan orang tuanya. Dan alhamdulillah anak kita itu tuntas hafalannya itu. Ya, berdiri saja di depan itu masya Allah harus diapresiasi. Ya, kalau hari ini dia sudah berdiri, nanti insya Allah kedepannya ini pasti akan menjadi orang-orang yang sukses. Ya, dan ya tentu kita berharap bahwa SD Cahaya Hati ke depan ini saya kira itu luar biasa semangatnya. Saya tadi baru pulang lihat lokasi kampus 2, kampus pengembangan pendidikan berbasis tauhid. Masya Allah, beliau ini sangat luar biasa. Saya kira ini bukan karena bantuan dan pertolongan Allah, bukan karena sholat tahajud, atau mungkin bukan karena doa kita semuanya, doa orang tua, doa anak-anak kita ini, maka kemudian tidak akan bisa terwujud.
Masya Allah, di tengah hutan sudah ada bangunan, ya, dan sudah ada akses naik. Dan saya kira ini adalah bentuk bagaimana pengelola pendidikan di Hidayatullah ini punya kesungguhan yang sangat luar biasa. Dan kalau ini didukung oleh orang tua siswa, ya, nah kalau ini diberikan dukungan sepenuhnya, diberikan kepercayaan sepenuhnya, maka insya Allah kedepannya bukan hanya SD Cahaya Hati yang akan eksis. Nanti ada SMP Integral Hidayatullah, nanti ada SMA Integral Hidayatullah. Dan saya mengalami proses itu. Saya merintis sekolah di Sorong, kemudian saya merintis sekolah di Manokwari, mulai dari SD sistem jemput anak satu-satu. Jadi kalau tadi ini Pak Ustaz Ali sampaikan, alumni awal di tempat ini 2 orang. Ya, kalau saya kemarin di Manokwari itu mengawali tahun 2007, murid asli saya itu cuma 1 orang. Tapi hari ini saya mau sampaikan Bapak Ibu orang tua sebagai spirit, sebagai semangat, bahwa ke depan insya Allah pasti kita akan bantu, pasti kita akan lebih maju, pendidikan kita pasti akan lebih bagus. Alhamdulillah murid saya SD hari ini di Manokwari sekitar 600 orang. Kewalahan sudah saya menerima sekolah murid, karena sudah 100-an murid kelas 1 itu masih banyak yang masuk. Anak-anak perwira sudah sekarang bisa masuk di situ menjadi pelatih. Sehingga saya terlalu optimis. Ya, jika kemudian kesungguhan para pengasuh, para pengelola, para guru ini kemudian juga ya didukung oleh kesungguhan orang tua, maka insya Allah apa yang menjadi cita-cita besar kita, ya, terwujudnya pendidikan yang berbasis tauhid, yang mengantarkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang cerdas, yang bukan hanya cerdas secara intelektual, bukan hanya kecerdasan secara ilmiah, hebat ilmunya, hebat cerdas, tapi juga bagaimana dia cerdas secara spiritual, hebat juga ibadahnya, luar biasa juga ibadahnya, kemudian hebat dia secara emosional, hebat dia akhlaknya bagus. Inilah cita-cita besar kita, dan inilah yang menjadi ciri anak yang berkarakter. Sebagaimana tujuan pendidikan melahirkan anak-anak yang berkarakter, ya, ilmunya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Dan inilah kata sukses anak yang soleh. Anak yang soleh itu digambarkan dalam Al-Quran itu anak yang qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi anak yang soleh dan soleha itu adalah ketika bapak ibu melihat putra putrinya menyenangkan hati, sejuk hatinya. Masya Allah, anakku sudah tamat SD Cahaya Hati. Alhamdulillah, saya antar anakku lagi lanjut ke Hidayatullah Makassar. Ada orang Makassar di sini? Ada orang Bugis? Oh, si pada gitu. Iya, Ugi Bone. Iya, sama-sama kayak orang Makassar. Iya, saya juga bapak saya Goa. Jadi kalau bapak ibu kasih saya bahasa Goa, Makassar, insya Allah bisa. Dikasih bahasa Portugis, insya Allah juga bisa bahasa Portugis. Ya maksudnya bahasa Ugi. Portugis. Itu. Ya. Tapi kalau Jawa, insya Allah ya saya bisa Jawa. Ya, karena murid-murid saya dulu, santri saya itu di Maroke banyak kan Jawa. Jadi hari-hari kita interaksi dengan bahasa Jawa. Kemudian ceramahnya saya di daerah Jawa, komunitas Jawa. Hari-hari saya bahasa Jawa. Kalau Sunda, istri saya memang orang Sunda. Hari-hari tiap malam saya sama-sama orang Sunda. Akhirnya alhamdulillah bisa bahasa sedikit-sedikit, walaupun ya apa kabar, ya apa itu bahasa Sunda sedikit-sedikit. Masya Allah. Jadi Bapak yang berbahagia, jadi bagaimana kita bisa melahirkan anak-anak ini, anak-anak yang soleh dan soleha. Dan inilah yang menjadi impian kita semuanya. Dan inilah impian dari para nabi dan rasul. Doa bahkan diabadikan oleh Nabiullah Ibrahim AS di dalam Al-Quran. Bapak Ibu bisa buka di dalam surah Sofat ayat 100.
doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan anak keturunanku anak-anak yang soleh dan soleha. Luar biasa, bukan hanya satu kali dia berdoa. Nah, tanggung jawab Bapak Ibu ini adalah doakan, pastikan bahwa doa anak kita tidak pernah terlupakan di antara sholat kita itu, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Karena insya Allah doa kita insya Allah mustajab itu. Tidak ada yang mustahil. Kita bisa lihat bagaimana luar biasanya dahsyatnya doa Nabiullah Ibrahim AS. Sudah tua itu Siti Hajar. Sudah tua Siti Hajar. Sudah hampir ya istilahnya itu ya, kalau ini Nabi tidak pernah putus asa. Kalau macam kita ini, kalau ada Bapak Ibu yang punya hari ini sudah 5 tahun nikah, itu sudah hampir putus asa itu. Ya, tapi hampir sudah ratusan tahun itu, bertahun-tahun sudah Nabiullah Ibrahim sudah menjelang usia sudah tua, sudah Siti Hajar itu. Ya, kemudian dia terus berdoa. Dia naikkan terus doa itu. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Kemudian ternyata Allah berikan jawaban di ayat yang 101. Allah jawab doa Ibrahim. Fabasyarnahu bigulamin halim. Sampaikan kabar gembira kepada Ibrahim, maka sudah nanti akan ada keturunan. Itulah Ismail alaihissalam. Dan doanya apa Ibu sekalian? Terijabah doanya. Ismail alaihissalam jadi apa? Jadi nabi, masya Allah. Jadi nabi. Ya. Nah, kalau ibu investasikan doa itu, naikkan doa itu, Rabbi habli minas sholihin, ditambah lagi mungkin ya pakai bahasa Indonesia saja, atau pakai bahasa Jawa, atau pakai bahasa Makassar, yang mudahnya mana? Itu. Fongala ta'ala, ya Gusti Allah, ya kabulkan doa kami ya Allah, jadikan anakku habis Quran, mudahkan anakku habis baca Quran, habis Quran, masya Allah. Karena paling membanggakan kita kalau anak kita ini bisa jadi hafal Quran, berapapun dia hafal itu nanti akan menjadi penembus, akan jadi cahaya nanti di akhirat nanti. Orang tua anak kita ini nanti akan pakaikan mahkota besar kemuliaan orang tuanya nanti di pintu surga, ditunggu ibunya itu. Ya Allah, kerinduan kita itu ya, kita ingin anak-anak kita ini, kita antarkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Ciri anak yang soleh itu adalah qurrata a'yun, ya, menyejukkan hati dan pandangan ibunya. Oleh karenanya ibu, ya, orang tua semuanya tidak hanya berhenti di sini. Kalau anaknya hari ini masuk di TK Hidayatullah, maka pastikan bahwa dia harus lanjut di sekolah Cahaya Hati. Kalau dia selesai di SD Cahaya Hati, pastikan bahwa anakku akan lanjut. Tidak mungkin saya akan sekolahkan anakku bebas keluar bergaul dan kemudian menemukan kondisi dan lingkungan yang tidak dia tertolong akidahnya, tidak dia terjaga agamanya. Kalau begitu, kok kita bisa melihat urut sejarah Bapak Ibu? Ya, Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kita, sebagai contoh yang terbaik, manusia yang terbaik, Allah siapkan dia. Di mana dia dibina? Apakah di kota Mekah? Ketika itu, di masa-masa kecilnya, apakah di Mekah dibina Nabi? Di kota? Tidak, ini sekalian. Tapi Nabi SAW diasuh di sebuah desa yang jauh dari polusi dan kondisi jahiliyah ketika itu. Artinya apa? Perlu anak kita pondokkan. Tidak mungkin anak ini bisa jadi anak yang soleh dan soleha kalau dia tidak tertolong dengan lingkungan dan kondisi di mana dia mampu. Tidak mungkin. Situasi sekarang ini sudah beda. Hanya pesantren ini yang menjadi basis moral, basis pengkaderan, basis regenerasi yang bisa menyelamatkan putra-putri kita. Kalau di luar ini, masya Allah, sudah rusak. Rusak. Bukan berarti saya bilang tidak sekolah anak tadi luar, enggak sih. Ya, tapi ekstra sih. Betul. Sungguh mati luar biasa. Saya ini sudah 20 tahunan di Papua untuk membina anak-anak. Saya sudah banyak karakter anak-anak saya lihat sudah. Mulai saya sudah di Maroke, di Timika, di Biak, di Jayapura, di Makassar, saya sudah keliling di pesantren Hidayatullah. Ya, saya sudah berhadapan. Banyak sudah santri-santri sudah hebat-hebat semua sudah. Ya, banyak sudah yang hebat-hebat.
Sudah ada yang jadi tentara, sudah ada yang jadi polisi, banyak yang jadi ustaz. Saya melihat ya bahwa tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan generasi itu selain dia harus menemukan lingkungan yang bagus. Ya, di mana di insya Allah di pesantren. Karena kita percaya bahwa insya Allah di pesantren itu pasti semuanya diorientasikan. Apalagi Hidayatullah itu adalah ikonnya. Hidayatullah adalah pendidikan berbasis tauhid. Pendidikan berbasis tauhid. Ya, sehingga semua diorientasikan bagaimana anak itu punya akidah yang benar. Ya, karena pendidikan yang pertama kali yang harus ditanamkan kepada anak itu adalah kenalkan dia dengan Allah. Ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku, jaga sholat, tegakkan sholat. Ya, dengan sholat ini insya Allah akan mencegah dirinya berbuat hal-hal yang munkar. Tapi kalau sholatnya rusak, selesai itu. Saya bilang sama anak santri, nah kalau sudah ya kan di pondoknya beliau ini ada sekitar 100 sekian anak ini, semua putri. Dan kerja saya itu mengawal mereka sholat tahajud. Jadi setiap jam 3 malam Bapak Ibu saya sudah siap sholat. Jadi anak putri sudah mengani pengasuhnya jam 3 malam. Ya, kemudian jam 3:30 itu saya sudah pimpin sholat putri. Kemudian setiap malam Ahad itu saya memberikan pencerahan. Saya sampaikan kepada anak-anak saya bilang, nah kalau Anda mau jadi anak yang baik, ya maka perbaiki ibadah, perbaiki sholat. Artinya kalau sudah anaknya ini sudah rajin tahajud, tidak dibanguni lagi dia bangun sholat tahajud, selesai sudah itu. Insya Allah anak itu punya masa depan yang bagus. Itu sudah kesadarannya sudah terbangun. Ya, itu sudah awal. Insya Allah kita sudah percaya sudah itu. Tapi kalau sholatnya yang tidak baik, alamat sudah itu. Alamat. Ya karenanya ibu sekalian, bahwa mari kita menanamkan nilai-nilai pembelajaran itu sebagaimana nasihat Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran tadi di surah Luqman ayat 17. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholat. Pendidikan yang pertama ajarkan sholat. Kan 7 tahun anak kita kan sudah disuruh. Nabi kan sampaikan 7 tahun anak mau ajari sholat. Ya 10 tahun ke atas itu kalau dia tidak mau sholat dipukul. Tapi bukan dibalok-baloki ya. Bukan dibalok-baloki sampai bisa nanti urusan aparat itu. Itu dipukul itu istilahnya dididik lah begitu ya. Ya dicubit-cubit sedikit nggak apa-apa sudah. Jadi umur 10 tahun kalau anak kita ini tidak sholat disuruh Nabi pukul gitu. Ya kenapa Nabi disuruh pukul? Karena dipastikan bahwa ketika anak ini sudah berumur di atas 10 tahun, 12 tahun misal, 13 tahun misalnya, disuruh sholat. Pergi sholat dari masjid. Ya, dia bilang apa? Bapak saya kan tidak bisa bayar. Masa saya yang disuruh? Ya, karena ada juga orang tua itu masalah didik kepada anaknya. Saya pernah di Makassar itu dengar ceramah Pak Kiai begini. Ya, orang yang salah mendidik anaknya begini. Anaknya disuruh sholat, kemudian bapaknya tidak sholat. Dia bilang begini, pergi sholat di masjid. Itu ada songkoknya bapak itu digantung itu, kau pakai pergi sholat. Ya, dia pergi di sholat, dia pakai songkoknya bapaknya. Ketika dia sujud di masjid, jatuh songkoknya. Temannya namanya orang banyak ya di masjid, anak-anak kecil itu ditendang songkoknya sama temannya. Akhirnya marah sudah itu. Akhirnya dipukul anaknya, ya bisa ya. Tapi sekarang kan tidak ada seperti pukul ya. Dicubilah anaknya sama pengurus masjid. Karena dia main songkok, dia tendang songkoknya temannya begitu. Ya apa yang terjadi? Akhirnya berkelahi. Marah bapaknya. Kenapa pukul-pukul anak saya? Berkelahi di masjid. Kira-kira ibu-ibu sekalian, siapa yang salah itu? Yang salah siapa? Bapaknya yang salah. Kenapa anaknya disuruh pergi sholat, bapaknya tidak pergi sholat? Mestinya keteladanan yang harus dibangun kepada anak itu, ya diajak anaknya. Ayo kita sholat di masjid. Ya, kemudian lihat caranya Abi, lihat caranya bapak untuk berudu, lihatlah caranya bapak begini. Bapaknya lihat, hari-hari dilihat begitu. Ya masuk di masjid, ya sudah duduk sampingnya ayah. Ya lihat ayah, gerakannya lihat ayah. Sholat lihat.
Tidak gitu. Apakah terjadi kerusuhan di masjid? Tidak akan terjadi. Kenapa? Karena anaknya dikontrol. Ya, ada bapaknya juga sholat sama-sama begitu. Dan seperti itu cara kita mendidik anak. Jadi berikan keteladanan yang terbaik sekalian. Ya, jadi tidak akan mungkin bisa kita sukses mendidik anak kalau tidak ada keteladanan. Tidak mungkin anak kita ini bisa sholat dengan baik kalau kita tidak memberikan contoh yang baik. Ya, karena sesungguhnya memang walaupun memang memasukkan anak di pesantren ini memang berat sekalian. Apalagi kalau ada anak mama ya. Anak mama. Anak mama itu, anak konsul lagi tuh. Aduh. Masuk di pesantren. Satu hari saja di pesantren bilang, "Mama, ya, jemput saya mama. Mati aku di sini mama. Mama tidak sayang saya kah?" Ya. Tapi yang lebih parah itu anaknya bertahan, tapi ibunya yang goncang. Ada itu. Anaknya tahan sesungguhnya, tapi ditengok sama ayahnya, ditengok sama anaknya, sudah kerempeng anaknya. Aduh, kok tidak dikasih makan kan sama Pak Ustaz? Ya Allah, memang berubah. Karena tidak mungkin sama makanannya di rumah. Karena ditatur makanannya. Sistemnya pondok. Ini pun dewasa. Dia juga mencuci pakaian. Ya, dia yang ngurus juga lipat-lipat anunya. Ya, kalau lambat dia urus pakaiannya, dibuang sama pengasuhnya, temannya lagi begitu. Ya kan yang pikir. Jadi sebenarnya itu di pondok itu kalau hilang pakaiannya, bukan ada yang curi. Siapa yang mau curi pakaiannya yang bau begitu? Tidak dicuci 3 hari, tidak dicuri. Cuma tidak dirapikan. Kemudian yang temannya yang piket itu yang taruh sembarangan sudah. Makanya kalau saya di pesantren itu saya bilang begini, jangan sama sekali bakar pakaian kalau ada pakaian temamu yang disita. Begitu, maksudnya disita yang tidak dirapikan. Karena biasa memang ada kalau tidak dirapikan simpan baik-baik. Ya, ada juga yang nakal, dia bakar. Ya, selesai sudah datang sudah orang tuanya ngamuk. Aduh, seimbang kan tidak itu harganya baju cuma 75.000, ngamuk caci maki ustaz di situ kan tidak imbang itu kan ya. Aduh ya Allah. Jadi ibu sekalian, kalau kasih masuk anak itu memang istilahnya bukan kita tidak sayang, tapi memang harus ikhlas. Ikhlas. Insya Allah anak saya tidak akan salah. Ustaz di situ insya Allah orang soleh, orang baik-baik didik anak saya enggak. Saya percayakan. Saya sungguh sekalian kita berbagi tentang anak ya. Ya, berbagi pengalaman tentang anak. Anak saya ini juga baru sedikit, baru menjelang 8 sekarang. Anak saya baru menjelang 8 karena ya sudah 7 ya, sudah ada lagi nih menjelang sudah 8. Ini baru mau 8 anak saya ini. Iya, kalau di sini kan lebih banyak anaknya daripada saya. Nah, saya juga belajar dari banyak karakter anak-anak saya. Tidak beda semuanya. Sudah ada cucu saya juga sudah ada cucu. Anak saya yang pertama itu sungguh ini sekali. Ya, saya tidak tipu-tipu. Bagi pengalaman saja Bapak Ibu. Anak saya itu naik kelas 2 MTS di Manokwari. Kemudian saya bawa dia ke Solo. Jauh sampai ke Solo. Saya tidak tanggung-tanggung ke Solo, bukan di Makassar. Bukan di Bone, saya bawa ke Makassar, saya bawa ke Solo. Ya, saya bawa ke Solo. Kemudian ya saya berangkat. Sudah saya taruh urus administrasinya. Hidayatullah juga Solo, Hidayatullah. Tapi kalau ada ibu nanti susah, saya mau ke Solo anak saya fasilitasi. Ya, saya kasih brosurnya, nanti ikuti anak saya di sana bisa. Tapi sudah punya anak itu anak saya. Jadi sudah berangkat ke Solo. Saya berangkat, ya, terus saya taruh, saya serahkan ustaz. Saya percaya, saya lihat ustaznya, masya Allah, tahu ada ustaznya ya, karena orang-orang Solo itu kan punya Joko ya, tunduk bahasanya lembut, masya Allah. Saya lihat, tidak salah saya bilang anak saya ini. Sudah saya taruh anak saya, Bismillah sudah saya taruh anaknya. Kemudian saya berangkat, saya pulang ini, sungguh Bu, saya pulang ini, saya sama-sama teman dari Jayapura itu. Saya pulang, lari anak saya itu pegang belakang saya, pegang baju saya. Abi, jangan lama-lama tengok saya Abi.
Terus saya balik itu aku juga nangis. Sungguh aku juga nangis. Padahal laki-laki badan besar begini menangis. Tapi aku juga nangis. Tapi aku tidak malu dilihat teman. Ada teman itu sekarang ketua DPW itulah Papua itu Ustaz Walid namanya. Liatin saya juga di Gunung Tembak. Sama-sama santri dulu di Balikpapan. Saya nangis juga tuh. Saya sapu-sapu. Saya pegang-pegang kepala. Iya, nah insya Allah doakan Abi nanti insya Allah tidak lama aku tengok lagi. Masya Allah. Alhamdulillah saya pulang berangkat. Perjalanan itu juga hati saya kan. Ya Allah, anak saya ini bagaimana masih kecil. Tapi saya bilang demi masa depanmu nak. Hari ini kau menangis memang sudah. Pokoknya kasih luar mata sudah. Ya, Kak Adul Somad bilang begitu. Adul Somad bilang begitu. Menangis memang sudah nak. Daripada kau nanti menangis belakangan begitu. Menangis maksudnya menangis menyesali anak kita ya. Karena jadi anak yang salah. Pada akhirnya nanti kan ada orang tua yang gagal membina anaknya yang soleha. Nanti pada menangis. Tidak ada tenang. Tidur tidak tenang. Ya Allah, anaknya pulang mabuk. Ya Allah, pengalaman ya Allah, tidak ada kebahagiaan. Ya Allah, saya lihat di Bone dulu pernah ada sekolah itu kasihan anak karai sih, anak petak, anak punggawa, tidak ada yang bisa korek. Tidak ada sekolah anaknya kasihan. Kenapa? Banyak hartanya, Pak Karai, orang tua raja kan, orang tuanya. Pulang itu kalau tidak dituruti anaknya hancur itu lemari, hancur itu gelas-gelas, semua hancur. Ya, tidak ada kata-kata itu. Nah, hari ini seperti apa? Kasihan sudah jadi orang biasa, jadi sampah sudah. Ya, orang-orang rakyat biasa kasihan yang sekolah-sekolah yang sabar ya. Jadi orang semua sudah. Sekarang dia jadi penonton karena sudah berubah keadaan. Petaka lain sudah selesai masalahnya sudah. Kalau dulu ye keren ye peta, sekarang kalau kau tidak ada sekolah, tidak ada agama, tidak dianggap sama orang, tidak dianggap sama orang. Nah, sudah. Saya pulang dari Solo, saya berapa hari, anak saya sempat nelpon saya. Ya, namanya orang Bugis, ya setiap makan itu ada ikan, walaupun bete-bete. Iya betul. Ya namanya orang Bugis tidak ikan, walaupun ya ikan puri, itu penting. Di mana saya kasih itu sudah terbiasa ikut saya makan ikan. Tiba di Jawa makanya tahu tempe. Masya Allah. Dia bilang, Abi, masa di sini tiap hari makan tahu tempe saja. Aduh. Saya bilang, nah, itu yang jadi presiden itu bukan orang lain, bukan orang Bugis. Tidak ada presiden itu di luar orang Jawa. Kata kuncinya orang Jawa hebat-hebat, pintar-pintar. Nanti kau makan tahu tempe, pasti kau jadi orang hebat juga. Begitu kan, Abi? Iya begitu. Jadi coba nanti betul saya pokoknya saya kasih tegas-tegas sudah. Saya bilang tidak manja-manja sudah. Saya bilang sampai alhamdulillah sekalian. Alhamdulillah tamat MTS 3 tahun, kemudian tamat MTS, alhamdulillah masuk di Alia. Kemudian alhamdulillah setelah itu jadi pengasuh setahun. Ya, udah setelah itu masya Allah kemudian dia kuliah di Batam. Alhamdulillah kuliah di Batam. Habis kuliah di Batam itu ya sama-sama temannya di Hidayatullah sana. Alhamdulillah ketemu bidadarinya. Ya nikah dia orang Palembang. Masya Allah, istrinya orang baik lagi istrinya. Saya bilang inilah balasannya surga di dunia. Ya karena itu pasti jadi anak yang soleh. Kalau anaknya jadi anak yang soleh, pasti ketemunya anak soleha. Kalau begitu dalam Quran kan begitu. Jadi tidak usah kita berpikir macam-macam. Anakku, kasihannya anakku, tidak ada yang pacari, kasihan pada sudah dewasa. Ya Allah, salah sekalian. Jadikan anak kita jadi anak yang soleh, atau jadikan anak kita anak yang soleha, insya Allah nanti dapat anak yang soleh. Kalau gitu, ya kata kuncinya kalau begitu di Quran. Ya, oleh karenanya ibu sekalian bahwa ya tentu kesungguhan kita itu bukan biasa-biasa saja. Ya usaha kita untuk anak ini bukan biasa-biasa, tapi kesungguhan kita betul-betul mujahadah kita harus betul. Ya kita lakukan sepenuhnya. Jangan sekedar mungkin kita siapkan uang yang banyak ya, tapi kemudian ya salah kita memasukkan anak kita ini. Oleh karenanya Hidayatullah sekarang hari ini dari Sabang sampai Merauke sudah ada semuanya sekalian. Mau pendidikannya yang mahal, mau yang murah-murah sedikit, mau yang pondok tahfiz, mau yang umum, semuanya sudah ada sekalian. Ya di Hidayatullah seluruh Indonesia
Sabang sampai mereka semua ada semua, masya Allah. Yang mau di Jogja, Hidayatullah luar biasa di Jogja. Mau di Jakarta kita berikan fasilitas. Mau yang pendidikan berstandar internasional, ada Hidayatullah Malang berstandar internasional di Malang sekalian. Masya Allah, dan luar biasa. Dan para pengelola usaha-usaha ini sudah pernah ke sana, sudah studi banding. Oleh karenanya, ya saya kira soal waktu saja ini. Pendidikan kita ini di Sorong Selatan insya Allah pasti akan bangkit. Ya, sekali lagi bahwa saya optimis gerakannya Ustaz Ali dengan teman-teman yang ikhlas-ikhlas di sini, ya yang sabar-sabar di sini, insya Allah pasti nanti akan sukses. Apalagi insya Allah didukung dengan orang-orang tua kita. Oleh karenanya ya, tanggung jawab Bapak Ibu bagaimana mempromosikan sekolah ini. Ya, kalau perlu setiap ibu orang tua murid ini dia punya tanggung jawab bagaimana dia mendapatkan murid paling tidak satu orang tua. Maka kemudian insya Allah kalau kita ini ya apa itu multi level yang kayak tipu-tipu saja itu orang sukses, apalagi kalau kita bisa multi level dengan promosi kita sekolah ini ya, dari orang ke orang, dari mulut ke mulut insya Allah. Dan sekali lagi sekalian bahwa ya bisa dipastikan, saya memastikan bahwa insya Allah sekolah kita ini tidak akan seperti ini ya, apalagi sekarang ini sudah ada kampus 2 yang insya Allah itu sangat luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan nanti berapa tahun ke depannya nanti itu ada SMP apa itu, SMP Cahaya Hati. SMP Cahaya Hati ada di sana itu ya, itu luar biasa. Saya bilang ini siapa yang bikin jalan ini? Bilang pemerintah bantu jalan naik ke atas ini. Nanti di aspal lagi naik jalan ini sudah rame sudah di atas ini sekalian. Masya Allah. Dan Hidayatullah di mana-mana akan seperti itu. Karena kita ingin kampus kita ini adalah kampus memang menjadi miniatur peradaban Islam. Di situ ada kampus Islamiyah, ya, ada kampus ilmiah, Islamiyah dan alamiah. Nah, gitu nanti. Jadi akan kita wujudkan nanti kampus di sana itu kampus yang ilmiah, di sana orang menimba ilmu. Kampus yang alamiah nanti akan didesain secantik mungkin. Nanti ada nilai rekreasinya, ya mungkin ada nilai-nilai religiusnya. Nanti orang datang ke situ, banyak indahnya pohon-pohon ini, kemudian masya Allah itu sangat biasa. Nah, oleh karenanya, ya saya kira ibu-ibu nanti punya tanggung jawab besar untuk bisa bersama-sama mengawal ini. Oleh karenanya kalau ada rezeki-rezekinya ibu ya nanti ingat-ingat investasi ke sana ini. Ya, bilang Pak Ali, Pak Guru apa yang mau dibangun di atas, biar saya sumbang-sumbang semeka barang satu sak. Nah, saya juga ini ada bisa sumbang pasir ke satu red. Kamu begitu? Ya tadi Pak Ali kan sudah baca hadisnya. Idza mata ibnu Adam, ketika anak cucu Adam meninggal dunia, in qata amalu, terputus amalnya. Illa min salasa, kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Ya, rezeki dan harta kita yang kita sedekahkan untuk jalan fisabilillah. Ya, untuk fisabilillah. Apalagi kita bisa merintis ini. Ya, maka kedepannya ini insya Allah pasti kita punya peluang untuk investasi amal akhirat. Ya, untuk kita bisa mempersiapkan kampus kita yang lebih baik. Oleh karenanya saya bilang sama Pak Ali tadi, mungkin nanti 1-2 tahun ini kan Papua Barat ini mau mekar ini. Ya, nanti mungkin beberapa bulan ke depan ini sudah Papua Barat sudah eksis. Ya, nanti rapat kerja wilayah Hidayatullah Provinsi Papua Barat Daya, nanti mungkin ada tuan rumah dan Pak Ali di sini. Di sana ya, sekaligus mungkin acara besar-besaran di kampus kita yang ada di atas resosialisasi. Ya, oleh karenanya insya Allah masih ada waktu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi bahwa ya mujahadah kita, semangat kita bersama untuk kita bisa ya menghadirkan pendidikan di Sorong Selatan ini mudah-mudahan bisa menjadi alat kebahagiaan. Karena saya kira insya Allah jaringan sekolah integral Hidayatullah Indonesia ini masya Allah itu sangat luar biasa sekalian. Ya, mudah-mudahan nanti ada jambore wilayah Sorong Selatan bisa ikut serta, atau nanti ada jambore nasional, ya ada jambore santri tingkat nasional, semua perwakilan seluruh Indonesia akan dihadirkan itu. Ya, ibu-ibunya juga bisa ikut yang punya uang. Dengan tiket sendiri. Syukur-syukur kalau ustaznya juga bilang, "Ada saya tanggung ustaznya Ali Lingge, kepala sekolah," kata masya Allah. Dan saya kira insya Allah rezekinya itu Bapak Ibu kan
mudah saja kalau Allah kehendaki ya. Karena kita juga selalu berdoa mudah-mudahan orang-orang tua santri semuanya sukses-sukses, rezekinya dimudahkan, kemudian anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik ya. Sekali lagi kita ingin mendidik anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Ciri anak yang soleha itu qurrata ayun, menyejukkan hati dan pandangan bundanya ketika melihat anaknya senang. Kenapa? Anakku sudah sholat. Alhamdulillah anak saya sudah bagus. Ya, anak saya sudah bersyariah. Alhamdulillah anak saya sudah berhijab dengan baik. Alhamdulillah anak saya sudah terbiasa ngaji. Alhamdulillah anak saya sudah sangat memuliakan orang tuanya. Yang kedua adalah waja'alna lil muttaqina imama. Dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia senantiasa taat beragama, Masya Allah. Dan saya kira insya Allah inilah yang akan menjadi investasi terbaik ya. Karena selain sedekah jariyah yang tidak akan terputus, ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Baca Quran yang bagus. Ya, nanti anak-anak kita ini ngaji Quran, ya nanti kemudian jadi ustaz, nanti jadi lagi ustaz, kemudian nanti banyak yang pintar, banyak yang Masya Allah, ilmunya akan bertambah terus, akan mengalir terus. Walaupun ibunya sudah meninggal, ilmunya masih bermanfaat, baca Qurannya masih berjalan terus. Setiap kali mengaji akan dapat balasan kepada orang tuanya. Yang ketiga adalah awaladun soleh ibuladu, anak yang soleh yang selalu mendoakan ibu dan bapaknya. Doa kita yang sangat kita rindukan ketika kita suatu saat nanti akan meninggal, kemudian nanti masih ada doa-doa yang soleh. Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan inilah doa yang setiap waktu, setiap saat diajarkan oleh ibu-ibu guru kita ini ya. Diajarkan di TK ya, supaya doa ini selalu dibaca anak yang soleh, mendoakan kedua orang tuanya, ya Allah ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan sayangi orang tua kami kama rabbayana shaghira, sebagaimana dia mengasihi aku di waktu kecil. Dan doa ini pasti nanti dibaca ketika anak kita menjadi anak yang soleh. Tapi kalau anak jadi anak yang salah, alaman sekali. Tidak ada harapan kalau anak kita jadi anak yang salah-salah. Pernah saya tuh ada cerita begini. Ya, ini terakhir ya sekalian. Pernah ada cerita begini. Tahun berapa saya ke Jogja, juga saya ngantar anak sama-sama. Ini ya testimoni saja orang tua. Ya, ketika saya ke Jogja, ke Hidayatullah Jogja, sama-sama saya pulang itu orang Samarinda. Ketemu saya di Jogja, sama-sama saya pulang. Ya, sama-sama pulang di perjalanan saya ngobrol sama beliau. Pak, dari mana? Kita antara anak saya ke pesantren. Beliau sampaikan begini, Ustaz, tidak usah kita terlalu berhitung berapa biaya yang dikeluarkan kepada anak kita. Karena itu tidak ada itu apa-apanya ketika anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, kenapa kita belum begitu, Pak? Dibilang anak tetanggaku di Samarinda dulu, bapaknya itu kepala perpajakan. Oh, kepala perpajakan. Oh, ini gajinya tinggi, besar gajinya. Hebat, orang tuanya hebat, uangnya banyak. Ya, apa yang terjadi? Karena uangnya bapaknya banyak, dia kepala kantor, maka anaknya tidak ada yang sekolah yang baik. Anaknya mengandalkan orang tuanya, biar saya tidak sekolah, anakku ini bapakku jangan. Ada juga bapakku ini. Akhirnya apa yang terjadi sekalian? Seiring perjalanan waktu, bapaknya pensiun, kemudian tidak lama kemudian itu bapaknya meninggal, kemudian tidak lama kemudian rumahnya terbakar, semua hartanya habis, tidak ada apa-apa sudah yang tersisa. Apa yang terjadi? Anaknya tadi yang hebat-hebat itu, yang kerjanya itu wah kelihatan begitu, akhirnya jadi kere, akhirnya apa? Jadi tukang batu anaknya. Bukan berarti hina jadi tukang batu sekalian, tapi maksud saya, Masya Allah, peluangnya orang anaknya itu paling tidak bisa sekolah di Madinah, atau bisa sekolah di Mesir, bisa sekolah di Turki, ya, peluangnya banyak. Tapi apa yang terjadi? Ya, dunia ini kan sebuah sandiwara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia adalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang sebentar. Kita lihat orang yang ada di Cianjur ya, bagaimana orang kemudian tiba-tiba longsor,
menimbun orang, menimbun rumah, menimbun oto, tidak ada apa-apa yang tinggal. Inilah kehidupan. Ada orang yang kaya tapi kemudian habis seketika itu juga. Sekali lagi Bapak Ibu berbahagia, insyaallah mudah-mudahan di akhir tahun ini kita mengevaluasi dalam rangka untuk mempersiapkan anak-anak kita bisa menjadi anak yang lebih baik. Wal tansur nafsu ma qaddamat lighad. Tatap masa depan yang lebih baik, dan saya menegaskan kembali bahwa mudah-mudahan ya kita memaknai tahun baru yang lebih baik ya. Jangan sampai kita memaknai tahun baru euforia yang berlebihan, ya bakar sana sini, ya kemudian kita tidak pernah muhasabah ya. Ya kita muhasabah kembali untuk introspeksi. Kalau ada salah cara mendidik anak, maka hari ini kita azamkan bahwa insya Allah pasti saya akan lebih baik untuk bisa ke depannya. Sekali lagi Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan silaturahmi dan pertemuan kita kali ini, ya insya Allah mudah-mudahan bisa berkala. Mungkin 3 bulan saya bisa ke sini, ya silaturahmi, ya silaturahmi. Mudah-mudahan kita doakan juga Pak Ali Lingge, insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu lama nanti dapat mobil, paling tidak mobil Avanza lah, yang tidak usah yang tidak usah yang mewah-mewah, paling tidak Avanza sekalian. Ya mohon doanya supaya saya mudah ke sini. Ya, saya mudah ke sini. Enggak charter lagi begitu. Ya sehingga usaha-usaha di Manokwari itu bisa bergantian ke sini. Kalau sekarang ini kan masih bergantian kita ini karena ya itu memang transportnya tidak ada. Ya, insyaallah mudah-mudahan ya, doa kita bersama mudah-mudahan dijawab sehingga Pak Ali nanti bisa paling tidak ya tidak usah yang mewah, ya dapat Avanza lah begitu ya. Saya kira itu yang saya sampaikan sekalian. Bila ada berkat dari Allah dan bila ada kekurangan dari saya selaku manusia biasa, mohon maaf ya sebelumnya. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.